Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mapel ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAT. Materi apa saja yang terkandung dalam PAT? Mari kita lihat ya. Oke, yang pertama ada materi persamaan dasar akuntansi. Oke, rumus dari persamaan dasar akuntansi sudah kita ketahui bersama bahwa rumusnya adalah aset sama dengan utang ditambah dengan modal ya, atau aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, apa saja yang termasuk aset? Ada 5 hal yang termasuk ke dalam aset. Yang pertama ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, piutang, dan penyusutan peralatan. Oke, perlengkapan adalah suatu barang yang jika dipakai akan habis ya, wujudnya akan habis. Namun peralatan ya, suatu barang yang jika dipakai ini wujudnya tidak akan habis, namun mengalami pengurangan nilai atau pengurangan harga dari barang tersebut. Oke. Piutang ya, piutang adalah lawan kata dari hutang ya. Piutang itu berarti yang mempunyai hutang ya. Yang memberikan hutang. Ya, jadi seperti itu. Nah, penyusutan peralatan sudah jelas bahwa tadi peralatan tidak habis barangnya, wujudnya tidak habis, namun mengalami penurunan nilai. Ya, nilai penurunan itu dicatat di dalam penyusutan peralatan. Oke. Lalu ada 3 hal yang mempengaruhi modal. Yang pertama beban. Ya, ketika beban tersebut bertambah, maka sifatnya adalah mengambil atau mengurangi modal. Oke. Pendapatan yang kedua adalah jika pendapatan tersebut bertambah, maka sifatnya menambah modal. Terakhir adalah prive, ketika prive ada atau prive itu bertambah, maka sifatnya mengurangi modal. Ya, ini adalah tabel persamaan akuntansi di mana kita lihat sebelah kiri adalah aset. Ya, ini adalah gambaran dari rumus tadi, rumus dasar. Kita buat dalam bentuk tabel seperti ini rumusnya. Ya, di sebelah kiri ada aset dengan 5 hal yang terkandung dalam aset tadi. Sebelah kanan ada utang plus modal. Oke. Ya, kedua adalah akuntansi perusahaan jasa, di mana materi yang keluar dalam akuntansi perusahaan jasa ini adalah yang pertama adalah jurnal umum. Oke, 5 hal yang harus kalian ketahui mengenai jurnal umum ini. Ya, yang pertama adalah aset. Ketika aset ini bertambah, maka pencatatannya berada di posisi debit. Oke. Dan ketika aset ini berkurang, maka pencatatannya ada di sisi kredit. Perlu diketahui bahwa aset adalah termasuk yang 5 tadi, 5 hal yang barusan kita bahas ya. Ada kas dan teman-temannya. Lalu yang kedua ada utang. Nah, utang ini ketika bertambah dia di posisi kredit, kebalikan dengan aset. Dan ketika berkurang, pencatatannya berada posisi debit. Oke, yang ketiga modal. Ya, modal pun sama dengan utang, bertambah di posisi kredit dan berkurang di posisi debit. Oke, begitupun pendapatan. Pendapatan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Ya, lalu beban, ya, kita bisa lihat adalah beban bertambah di sisi debit ya, dan berkurang di sisi kredit. Oke. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa dalam jurnal umum, dalam satu transaksi, ketika ada satu transaksi dan kalian harus mencatat jurnal umumnya, maka yang perlu kalian perhatikan adalah satu transaksi tersebut mengandung 2 pencatatan atau 2 akun. Yang pertama akun di posisi debit dan akun di posisi kredit. Artinya setiap satu transaksi mengandung 2 hal dari kelima ini. Ya. Jadi setiap satu transaksi mengandung 2 hal dari kelima ini. Ataupun bisa jadi juga ya. Karena tadi aset itu ada 5 hal ya. Aset itu ada 5 hal, kas, perlengkapan, peralatan, piutang dan penyusutan peralatan. Bisa jadi juga itu yang terkandung di situ hanya aset saja. Misal, dia membeli peralatan secara tunai. Ya. Artinya ada peralatan yang bertambah di situ. Peralatan termasuk aset. Aset bertambah di posisi debit. Namun karena membeli secara tunai, kasnya berkurang. Ya, jadi kasnya berkurang, ya kas juga termasuk aset. Aset berkurang di posisi kredit. Seperti itu.
Oke. Ya. Setelah jurnal umum, kita ada materi buku besar. Ya, yang mana buku besar yang saya minta, selalu yang saya minta adalah bentuk 4 kolom. Kalian harus ingat bentuk 4 kolom ini, ya. Ada beberapa item di dalamnya. Yang pertama ada tanggal, keterangan, ya. Tanggal berapa transaksi tersebut dilakukan, keterangannya apa, ya, keterangan akunnya, refnya itu boleh dicatat boleh tidak, tentatif, ya. Nah, masuk transaksi tersebut debit atau kredit, ya. Jadi setelah jurnal umum kita selesai buat, pindahkan ke buku besar satu persatu. Misalkan akunnya kas, satukan dengan kas, ya. Lalu misalkan peralatan, satukan dengan peralatan, perlengkapan, satukan dengan perlengkapan, dan seterusnya. Oke, ya. Saldo ada posisi debit dan kredit. Kenapa di saldo ada posisi debit dan kredit? Karena ketika saldo tersebut, ya, ketika di dalam tabel ini, ya, lebih nilainya atau jumlahnya lebih banyak di posisi debit daripada kredit, maka pencatatannya bisa kita taruh di dalam debit. Ketika posisinya kredit lebih banyak dibanding debit, maka pastinya akan ditaruh di kredit. Atau misalkan hanya satu saja, ya, selama sebulan itu akun itu hanya kelihatan satu. Nah, kita lihat di mana posisinya. Misalkan di debit, ya sudah tulis debit, di saldonya juga debit. Atau misalkan dia di kredit, ya sudah tulis kredit, saldonya juga tulis kredit. Seperti itu. Nah, lalu kita bergerak ke jurnal khusus perusahaan dagang. Ya, jurnal khusus perusahaan dagang yang saya minta ada 4, ya. Yang pertama jurnal penerimaan kas, bisa kalian lihat. Jurnal yang mencatat transaksi penjualan secara tunai, kalian lihat. Oke. Kalian lihat, kalian telaah apa saja yang terkandung, akun-akun yang terkandung di dalam jurnal penerimaan kas. Lihat akun debitnya, ya, di sebelah debitnya. Di sebelah debitnya ada akun pembelian, ada akun utang, ada akun serba-serbi. Ya, namun di sebelah kredit ada akun kas dan potongan. Ya, karena dia menjual secara ini terbalik, berarti ini terbalik, ya. Terbalik. Harusnya penerimaan kas yang ini sebelah sini dan pengeluaran kas yang sebelah sini. Ya, ini terbalik, ya. Kalian baca saja. Ini saya mohon maaf, ya. Jadi lihat jurnal penerimaan kas. Di jurnal penerimaan kas bisa dilihat, ya, bahwa ada ini posisi debit, ada kas, ada potongan penjualan. Sementara di posisi kredit, ya, akunnya bisa jadi ada piutang dagang, ada penjualan dan serba-serbi. Oke, sementara pengeluaran kas yang mencatat transaksi pembelian secara tunai, posisi debitnya ada pembelian dan utang serta serba-serbi, sementara kreditnya kas. Ya, kasnya berkurang, ya, karena membelinya secara tunai. Oke, lanjut. Ya, ada jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Jurnal penjualan ialah jurnal yang mencatat transaksi penjualan secara kredit. Secara kredit, ingat, berarti ada uang yang belum diterima. Maksudnya uangnya belum diterima dari hasil penjualan tadi. Menjual tapi uangnya datang belakangan, seperti itu. Ya, maka bisa dilihat bahwa, ya, akun yang berada di posisi debit itu sudah pasti piutang dagang. Kenapa piutang? Karena ya kita menjual saja namun uangnya belum kita terima. Jadi kita punya piutang. Ya, di kreditnya ada penjualan. Oke. Sementara di jurnal pembelian bisa kita lihat, ya, jurnal yang mencatat transaksi pembelian secara kredit. Oke. Di kolom debit itu bisa kita lihat ada akun pembelian, ya, akun serba-serbi. Oke. Ya, di kolom kredit itu ada kolom utang, ada akun utang dagang. Kenapa utang dagang? Ya karena memang kita membelinya secara berutang. Debitnya beli, ya, tapi caranya ngutang, seperti itu. Oke, terima kasih. Itulah sekilas tadi kisi-kisi PAT review, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.